Kabut turun perlahan di jalan-jalan Berlin. Suara tram, langkah kaki, dan musik jalanan berpadu seperti denyut jantung kota. Pagi datang seperti ibu yang membuka tirai jendela, menepuk bahu waktu sambil berbisik. Sudah cukup, sekarang teranglah. Kopi menetes seperti sabar, dan aroma roti menguap bersama doa-doa kecil manusia yang bersiap menjemput hari. Di kota yang jujur pada luka-lukanya ini, keberagaman tumbuh di setiap trotoar. Dari wajah-wajah yang datang dari 190 negara, lahirlah satu bahasa yang sama, kehidupan. Berlin is arm, aber sexy. Miskin, tapi selalu menawan. Jantung Eropa, di antara dataran rendah Jerman dan aliran sungai Spree yang tenang, berdiri sebuah kota yang telah berkali-kali menulis ulang dirinya. Berlin. Pada awalnya hanyalah desa kecil di tepi rawa, tempat pedagang dan nelayan saling bertukar kabar di bawah langit utara yang dingin. Namun waktu, seperti arsitek yang sabar, membangun takdir lain untuknya. Abad demi abad, Berlin tumbuh menjadi pusat kekuasaan Prusia, lalu menjadi saksi ambisi besar Kekaisaran Jerman. Dari aula istana hingga jalan berbatu, sejarah mengukir jejak langkah yang menggema sampai hari ini. Lalu datang masa ketika dunia terbelah dua, dan Berlin menjadi garis luka di peta dunia. Temboknya bukan hanya dinding beton, tapi batas antara dua ideologi, dua cara melihat masa depan. Namun setiap tembok pada akhirnya rapuh di hadapan harapan manusia. Ketika batu-batunya runtuh pada 1989, udara malam Berlin dipenuhi sorak, pelukan, dan air mata. Tanda bahwa kebebasan akhirnya menemukan pintu pulangnya. Kini, kota ini berdiri di persimpangan masa lalu dan masa depan. Gedung kaca memantulkan bayangan menara tua, dan suara startup digital berdialog dengan gema lonceng gereja. Berlin belajar dari reruntuhan, menambal sejarahnya dengan keberanian, dan terus bergerak. Karena di sini, masa lalu bukan beban, melainkan bahan bakar untuk terus menjadi baru. Ketika matahari condong ke barat dan bayangan gedung mulai memanjang di trotoar, wajah Berlin pun berubah. Kota ini hidup dengan irama manusia, para pekerja, seniman, pelajar, dan pedagang yang berbaur dalam arus yang sama menuju arah yang berbeda-beda. Di sudut Alexanderplatz, sepasang musisi jalanan memainkan melodi lembut yang berasal entah dari mana. Di kafe-kafe kecil Prenzlauer Berg, percakapan melintas dalam berbagai bahasa, Turki, Arab, Rusia, Spanyol, dan Jerman yang dituturkan dengan aksen dari seluruh dunia. Mereka datang dari 180 negara, berbicara dalam 200 bahasa, namun berbagi satu bahasa yang sama, harapan. Anak-anak berlarian di taman kota sambil bercampur tawa, sementara di balik jendela studio, tangan-tangan muda menciptakan karya, menulis puisi, merancang masa depan. Ada yang bekerja di pabrik, ada yang bermimpi jadi desainer, ada pula yang sekadar mencoba bertahan di tengah harga sewa yang terus naik. Semua bergerak, dengan cara masing-masing, menenun hidup di atas kain yang sama. Di Berlin, keberagaman bukan perayaan sesaat, tapi napas sehari-hari. Setiap wajah membawa kisah, setiap langkah adalah bab dari buku besar yang terus ditulis ulang oleh manusia-manusianya.
adalah paradoks yang berjalan di atas dua kaki. Satu kaki menapak di masa lalu yang berdebu, satu lagi berlari ke masa depan yang bercahaya neon. Di satu sudut kota, apartemen mewah berdiri di bekas lahan industri. Di sudut lain, keluarga muda berdesakan dalam flat sempit dengan sewa yang naik setiap tahun. Inilah kota yang dulu dijuluki ARM, Aberseksi, miskin tapi seksi, oleh mantan wali kotanya, Klaus Wowereit. Dan entah bagaimana, julukan itu masih terasa benar hingga kini. Kemajuan tidak merata di Berlin. Startup dan perusahaan teknologi tumbuh pesat di distrik seperti Mitte atau Kreuzberg, tempat para profesional muda menyesap kopi sambil menulis kode. Namun tak jauh dari sana, di pinggiran Neukölln atau Marzahn, hidup berjalan lebih lambat. Di balik jendela rumah susun, pensiunan menghitung uang pensiun, imigran baru mencari pekerjaan, dan beberapa anak muda menatap masa depan yang samar. Ketimpangan di Berlin bukan rahasia, tapi di kota ini, kontras justru menjadi bagian dari estetikanya. Grafiti di tembok bukan sekadar coretan, itu suara mereka yang tak punya ruang bicara. Pasar Loak di Mauer Park bukan sekadar tempat jual beli, itu cara kota ini merayakan sisa-sisa harapan. Berlin hidup di antara dua dunia, yang glamour dan yang getir, yang digital dan yang rapuh. Dan barangkali di sanalah daya tariknya. Kota ini tidak berusaha menutupi luka, melainkan menjadikannya bagian dari wajah yang jujur. Berlin selalu punya cara unik untuk bercerita. Kota ini tidak berusaha tampil sempurna. Ia justru membiarkan masa lalunya tetap terlihat agar setiap orang yang datang bisa belajar sesuatu darinya. Saat kamu berjalan di pusat kota, sejarah dan masa depan terasa saling menyapa di setiap langkah. Di satu sisi berdiri gereja Kaiser Wilhelm yang separuh runtuh. Dibiarkan seperti itu sejak perang, sebagai pengingat betapa rapuhnya peradaban. Di sisi lain, gedung-gedung kaca di Potsdamer Platz memantulkan cahaya masa depan, tempat ide dan teknologi tumbuh berdampingan dengan kenangan. Berlin adalah kota dengan jumlah museum lebih banyak dari hari hujan. Lebih dari 170 museum berdiri di sini, mulai dari Museum Pergamon yang menyimpan peninggalan Babilonia, hingga museum teknologi yang menampung sejarah pesawat dan mesin kuno. Bagi warga Berlin, museum bukan tempat wisata, tapi ruang belajar, ruang refleksi, bahkan ruang perenungan tentang siapa mereka hari ini. Di Pulau Museum, Sungai Spree berkelok pelan di antara bangunan tua, seolah menjaga rahasia masa lalu yang masih berbisik lembut di antara pilar-pilarnya. Lalu ada Gerbang Brandenburg, simbol persatuan yang dulunya menjadi garis pemisah antara dua dunia. Kini, ia berdiri tenang di bawah langit Eropa, menjadi lambang kebebasan yang dijaga dengan kesadaran dan kenangan. Tak jauh dari sana, gedung parlemen Reichstag dengan kubah kacanya mengundang warga untuk naik ke atas, melihat kota dari ketinggian, sebuah simbol keterbukaan pemerintahan modern Jerman. Transportasi Berlin juga bagian dari kisah besarnya. Kereta U-Bahn dan S-Bahn meluncur seperti nadi yang tak pernah berhenti berdetak. Tram, bus listrik, dan jalur sepeda yang luas membuat kota ini ramah bagi siapapun yang ingin hidup tanpa mobil. Lebih dari 400 km jalur sepeda membentang di seluruh Berlin.
menjadikannya salah satu kota paling hijau dan berkelanjutan di Eropa. Namun, daya tarik sejati Berlin terletak pada arsitekturnya yang berlapis waktu. Bangunan era Soviet berdiri di samping menara futuristik. Dinding tua tembok Berlin di East Side Gallery kini dipenuhi mural warna-warni tentang perdamaian dan harapan. Dan di sela-sela gedung modern, terselip kafe kecil atau ruang seni tempat seniman muda berbagi karya. Semua itu membuat Berlin terasa seperti dialog antara masa lalu dan masa depan. Kota ini mengingat sekaligus melangkah. Ia merawat luka sekaligus menanam harapan. Di sini, arsitektur bukan hanya soal bentuk, tapi juga tentang cara manusia mengingat dan memilih untuk terus membangun, bahkan setelah semuanya runtuh. Di sela bangunan tua dan gedung modern yang baru tumbuh, Berlin bernafas lewat suara dan warna. Setelah sekian lama menjadi kota yang terbagi, kini ia menjadikan kebebasan sebagai bahasa sehari-hari. Setiap lorong terasa seperti kanvas, dari tembok bekas pembatas yang kini dipenuhi mural, hingga panggung jalanan tempat nada-nada baru lahir dari gitar, biola, dan mesin elektronik. Kreativitas di Berlin bukan hal yang direncanakan, melainkan sesuatu yang muncul dari kebersamaan. Ruang-ruang yang dulu kosong kini dipenuhi galeri kecil, studio musik, dan kafe yang menyambut siapapun dengan kopi hangat dan ide yang belum sempat ditulis. Di Kreuzberg, seni terasa seperti napas, tak bisa dipaksa, tapi selalu ada. Malam hari, dentum musik dari ruang bawah tanah berbaur dengan langkah kaki di trotoar. Ritme spontan yang menandai bahwa kota ini tak pernah benar-benar diam. Namun, di balik hiruk-pikuk itu, ada sesuatu yang sederhana dan manusiawi, makanan. Bagi Berlin, kuliner adalah cara lain untuk bercerita. Di antara bangunan megah dan jalan yang padat, aroma rempah dari kios kecil memanggil siapa saja untuk berhenti sejenak. Dan siapa sangka, dari kota yang dipenuhi seniman dan pemikir, justru lahir makanan jalanan paling terkenal di dunia, doner kebab. Lahir dari tangan imigran Turki pada tahun 1970-an, hidangan sederhana ini menjadi lambang persahabatan budaya. Roti hangat berisi daging, sayur, dan cita rasa yang tak mengenal batas. Kini, ribuan kedai kebab tersebar di seluruh Berlin, melayani antrean panjang warga dan wisatawan yang datang dari berbagai penjuru dunia. Seperti musiknya, seperti seninya, seperti kotanya, cita rasa Berlin lahir dari percampuran. Tak ada yang murni, tapi semua saling melengkapi. Dan mungkin disitulah rahasianya. Keindahan Berlin bukan pada kesempurnaan, melainkan pada keberanian untuk hidup apa adanya. Di tengah semua hiruk-pikuknya, Berlin tetap tahu cara bernapas. Kota ini memiliki lebih dari 2.000 taman dan hutan kecil yang tersebar di setiap distrik. Dari Tiergarten yang membentang di jantung kota, hingga Grunewald yang hijau dan sunyi di barat. Di sini, alam bukan sekadar latar, tapi bagian dari kehidupan sehari-hari. Orang berlari di jalur hutan, bersepeda di tepi danau, atau sekadar duduk di rerumputan sambil membaca buku. Saat musim dingin datang, kota ini berubah seperti lukisan yang tenang. Salju menutupi atap-atap rumah, dan sungai Spree memantulkan cahaya lampu dengan lembut.
Suara langkah kaki di salju menjadi musik yang tak tertulis. Lalu, ketika musim panas tiba, Berlin seperti terlahir kembali. Taman-taman penuh tawa dan piknik, festival musik muncul di setiap sudut, dan aroma panggangan daging bercampur dengan bunga liar yang mekar. Inilah kontras yang membuat Berlin terasa manusiawi. Kota besar yang bisa sesibuk New York, tapi juga seteduh hutan di pagi hari. Sebuah tempat di mana beton dan daun hidup berdampingan, dan di mana setiap musim memberi warna baru pada ritme kehidupan. Malam turun perlahan di atas Berlin. Lampu-lampu kota menyala satu persatu, seperti bintang yang memilih tinggal di bumi. Di udara masih tercium aroma kopi, musik, dan sedikit nostalgia yang menempel di dinding-dinding tua. Kota ini telah melewati perang, tembok, dan waktu, namun tetap berdiri dengan caranya sendiri. Jujur, berani, dan apa adanya. Berlin mengajarkan bahwa dari reruntuhan pun manusia bisa tumbuh kembali. Bahwa kebebasan adalah bentuk paling indah dari keberanian. Dan selama lampu-lampu itu belum padam, dunia tahu Berlin masih terjaga dan mimpinya belum selesai.